Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast KPPN. Podcast KPPN adalah wadah edukasi bagi masyarakat dengan bintang tamu yang luar biasa. Podcast KPPN, serba-serbi perbendaraan. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya menjalani hari ini. Perkenalkan, saya Afi, pegawai dari KPPN Kota Baru. Podcast kali ini kita akan membahas tentang pembiayaan UMI bersama narasumber kita, Alfat Wiljovid. Alfat ini juga merupakan pegawai KPPN Kota Baru, tepatnya di seksi bank. Halo Alfat, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana proses SPM udah selesai? Belum diproses juga, nanti aja. Jadi ini free nih, kita siap untuk membahas UMI. Oh ya dong, saya lepas masker. Oke, silakan. Alfat, belakangan ini aku sering dengar pegawai sini bahas tentang UMI. Aku juga sering kemarin, aku kan sebagai bendahara nih, aku sering proses perjanjian tentang UMI. Itu sebenarnya UMI itu apa sih? Ya, jadi UMI itu adalah salah satu bentuk program pemerintah yang menyediakan fasilitas pinjaman kepada UMKM yang saat ini belum mampu untuk istilahnya mengambil pinjaman dari bank. Jadi non bankable untuk UMKM yang non bankable gitu. Oh, jadi UMI itu untuk UMKM yang non bankable ya? Iya. Terus untuk mekanisme UMI-nya gimana? Seperti kriteria UMKM-nya, pola pembiayaannya, sama siapa sih yang menyalurkan UMI itu? Nah, jadi tadi salah satu kriterianya adalah yang non bankable. Yang kedua adalah tidak sedang dibiayai oleh pinjaman pemerintah lainnya. Sebagai contoh yang KUR, kredit usaha rakyat. Nah, itu tidak boleh. Terus yang ketiga itu adalah hanya untuk WNI, warga negara Indonesia yang ditunjukkan dengan NIK yang terdaftar di Dukcapil. Jadi ada KTP. Yang belum punya KTP-nya itu biasanya kan ada surat keterangan dari Dukcapil. Nah, itu boleh digunakan untuk mengajukan pembiayaan UMI ini. Tadi ada nanya tentang pola penyaluran juga. Nah, pola penyaluran ini ada dua, yang langsung dan tidak langsung. Jadi yang langsung ini adalah dari si kreditor atau debitur dulu ya? Gimana sih urutannya? Kreditur kepada debitur. Nah ya itu. Sebagai contoh yang langsung itu adalah Pegadaian. Yang kedua adalah PNM. Nah ini yang langsung. Yang untuk pola penyaluran tidak langsung itu dia melalui Bahana Arta Ventura. Nah itu BAV. Jadi dia harus BLUPP itu menyalurkan dulu ke BAV, baru disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan, ke koperasi, melalui koperasi. Nah, jadi masyarakat itu bakal langsung melakukan pinjamannya melalui koperasi. Terus untuk mekanisme ya sekalian. Mekanisme itu adalah, mekanisme penyaluran itu ada dua. Yang pertama individu dan yang kedua kelompok. Untuk yang individu, dia bisa langsung mendapatkan pinjamannya tanpa agunan. Nah, ini biasanya melalui Pegadaian dan koperasi juga ada yang untuk individu. Sedangkan untuk yang kelompok itu biasanya melalui PNM, perusahaan lupa PNM apa, jelas PNM. Tadi aku dengar singkatan-singkatan asing seperti BAV, PNM, itu sebenarnya apa sih Kak? Nah, jadi BAV PNM ini adalah sebagai salah satu penyalur pembiayaan UMI ini. Nah, sedangkan dua itu ada juga yang namanya Pegadaian. Kalau BAV itu adalah Bahana Arta Ventura. Nah itu apa sih istilahnya? Itu BUMN untuk yang mengelola investasi pemerintah. Nah itu tuh dia menyalurkannya secara tidak langsung kepada koperasi-koperasi dulu. Nanti koperasi yang langsung menyalurkan ke anggota-anggotanya. Yang kedua tadi ada PNM, Permodalan Nasional Madani. Nah ini biasanya ibu-ibu PKK itu. Nah itu mereka berkelompok biasanya melakukan pinjamannya itu. Nah, yang ketiga adalah Pegadaian. Nah, di sini kalau Pegadaian ada namanya kreasi UMI biasanya. Nah, kreasi UMI itu di Pegadaian dia biasanya limit maksimal sampai saat ini biasanya 10 juta. Nah, untuk penyalur ini sebenarnya ada tambahan lagi sih. Karena kan kalau kita lihat penyalur ini tiga-tiganya itu kan dari pemerintah dan itu terbatas banget ya. Jadi ada yang berubah di peraturan baru kita ini bahwa penyalur itu bisa dibuka kesempatan oleh yang namanya kayak
fintech yang bukan dimiliki oleh pemerintah langsung. Jadi memang dibuka kesempatan. Namun ini dibatasi supaya risikonya tidak terlalu besar, maka mereka hanya bisa menyalurkan secara langsung. Seperti itu. Oke, jadi kita kan tadi udah bahas nih konsep, kriterianya, peran pihak yang menyalurkannya. Nah, untuk limit maksimalnya ada nggak sih nih untuk pembiayaan UMI ini, sama gimana sih cara mencairkannya? Bentar ya Mbak, jamin. Silakan. Gimana rasa air putihnya? Berasa seger-seger gitu nggak? Silakan dilanjutkan. Nah, jadi untuk pencairan pembiayaan UMI ini, dia tuh ada istilahnya apa ya? Plafon pembiayaan. Nah, biasa kan kayak iklan-iklan apa sih pembiayaan online itu kan ada tuh kayak limit 10 juta, 20 juta gitu. Nah, untuk UMI ini dari masing-masing penyalur atau lembaga linkage namanya yang LKBB itu maksimal sekarang itu adalah 20 juta. Nah, jadi setelah aturannya diubah dari yang 3 tahun lalu itu kalau nggak salah 10 juta masih. Oh, naik ya? Iya, dinaikkan jadi 20 juta. Nah, kenapa sih dirubah plafonnya itu? Karena setelah dilakukan penilaian banyak sekali yang istilahnya tuh UMKM yang mau ngambil pembiayaan di atas 10 juta tapi masih belum bankable. Sedangkan UMI itu maksimalnya cuma 10 juta. Makanya itu dinaikkan. Nah, untuk masalah pencairan sendiri, UMI itu dia bisa melalui tunai. Jadi penyalur itu menyalurkan ke istilahnya kemana ya? Ke rekening atau memang disalurkan langsung secara tunai cash. Jadi setelah tanda tangan akad dikasih uang cashnya gitu, atau ditransfer ke rekeningnya. Nah, yang kedua itu, nah ini untuk yang pembiayaan elektronik yang kayak fintech itu, dia melalui uang elektronik. Nah, itu bisa bisa lewat uang elektronik. Bisa juga melalui uang elektronik. Kalau masih kayaknya sih bisa nanti OVO juga masuk ke dalam situ bisa. Canggih sih. Iya, makanya itu aturannya diubah biar bisa lebih berkembang lagi UMI. Nah, Pak, kita kan dari tadi udah bahas UMI nih. Gimana kalau kita sekarang bahas satu? Lupakan. Aku mau tanya nih, kita sebagai KPPN punya peran apa sih di pembiayaan UMI ini? Di KPPN sendiri ya. Jadi sebenarnya waktu awal saya datang tuh bingung ya, UMI itu kita ngapain sih nantinya? Setelah saya mempelajari lebih dalam untuk peran KPPN sendiri. Jadi KPPN itu hanya punya kewajiban untuk melakukan survei keekonomian debitur sama pengecekan data si debitur, menyesuaikan antara datanya si penyalur dan di SIKP. Nah, kadang itu cuma survei aja. Iya, cuma untuk survei on desk dan on site, dua itu. Nah, untuk yang ketepatan data ini banyak banget loh yang kayak NIK-nya beda, nama debiturnya beda, terus kayak apa ya satu lagi ya, kadang itu plafonnya juga beda, kayak limitnya dituliskan 5 juta tapi ternyata di SIKP tulisan 4,5 juta atau sekian gitu. Nah, kedua kayak tanggal jatuh tempo, nah itu juga banyak banget yang beda. Untuk survei keekonomian debitur sendiri itu tuh biasanya ada 2, jadi dalam 1 tahun bakal bakal didatangi 2 kali si debitur, baseline dan endline. Jadi baseline ini untuk melihat di titik awalnya. Jadi baseline itu syaratnya adalah debitur itu baru melakukan akad paling lama 3 bulan terakhir. Jadi misalnya sekarang kan Maret nih, paling bisa itu kita melakukan survei baseline di bulan yang debitur dengan akad di paling lama itu Januari Desember gitu. Jadi dia 3 bulan ke belakang. Terus untuk yang endline itu 1 tahun setelahnya kita untuk menilai perkembangan setelah mengambil pembiayaan UMI ini. Jadi semacam evaluasi. Iya, semacam evaluasi untuk pimpinan kita juga gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman yang mengambil pembiayaan UMI terus didatangi nih sama pegawai KPPN, nah itu tuh nggak perlu panik, nggak perlu ragu. Apa sih istilahnya? Jangan nganggap itu kayak apa sih mau nagih atau gimana gitu. Karena kita cuma melakukan wawancara di sana, nggak bakal kayak mana tagihanmu sini bayar gitu, nggak bakal kayak gitu. Oke, jadi dari pembicaraan kita tadi
bisa ditarik kesimpulan bahwa UMI itu merupakan pembiayaan yang ditunjukkan untuk UMKM yang non-bankable, yang mana mereka belum mampu untuk mendapatkan pembiayaan dari bank dan memiliki plafon pembiayaan maksimal 20 juta ya. Nah, untuk yang 20 juta itu sebentar saya tambahin sedikit. Jadi kan tadi ada dua tipe tuh, yang untuk perorangan dan yang kelompok. Nah, kalau yang kelompok itu 20 juta itu dibagi rata, dipukul rata ke kelompoknya. Jadi nggak masing-masing dapat 20 juta itu enggak. Nah, tapi untuk yang pribadi, yang individu itu pasti dapat 20 juta yang maksimal gitu. Oke. Terima kasih atas masukannya, sekaligus menutup podcast kita hari ini. Terima kasih Alfa sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita hari ini. Iya, sama-sama ya, bisa di sini walaupun ya nggak dikasih apa-apa juga. Cuma air putih. Maaf loh. Oh iya, aman aja kok, santai. Sebelum menutup podcast kali ini, saya ada pantun nih. Nih host yang luar biasa. Dengerin ya. Ichi misalnya, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.